Ini mengidahkan seorang pemuda yang penasaran dengan kisah mistis, mengunjungi sebuah rumah tua yang terkenal angker. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan boneka antik yang bisa berbicara sendiri di malam hari. Boneka itu, yang tampak tak berbahaya pada awalnya, mulai menunjukkan perilaku aneh, bergerak sendiri, berbisik di malam hari, dan menatapnya dengan mata kaca yang terasa hidup. Rian segera mengetahui bahwa boneka tersebut dihuni oleh roh seorang gadis kecil bernama Liana, yang meninggal secara misterius bertahun-tahun lalu. Namun, semakin ia mencoba mengungkap rahasia di balik boneka itu, semakin dalam ia terjerat dalam kegelapan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya dihuni oleh seorang wanita bernama Nyonya Agnes, seorang kolektor boneka antik. Di antara ratusan koleksi bonekanya, ada satu yang paling misterius, sebuah boneka bergaun putih dengan mata kaca yang tampak hidup. Menurut legenda, boneka itu bukan sekadar mainan biasa. Konon, boneka tersebut dulunya adalah milik seorang gadis kecil bernama Liana yang meninggal secara tragis. Sebelum meninggal, Liana sangat menyayangi boneka itu dan sering berbicara dengannya seolah boneka tersebut bisa menjawab. Setelah kematiannya, keluarganya merasa boneka itu mulai bertingkah aneh. Penduduk desa sering mendengar suara bisikan di malam hari yang berasal dari rumah Liana. Awalnya mereka mengira itu hanya imajinasi mereka, tetapi kejadian aneh semakin sering terjadi. Boneka itu ditemukan berpindah tempat sendiri, bahkan terlihat duduk di dekat jendela menatap keluar seolah sedang menunggu sesuatu. Banyak orang mencoba menyingkirkan boneka itu, tetapi setiap kali mereka membuangnya, boneka itu selalu kembali ke rumah asalnya. Orang-orang yang pernah menyentuh boneka itu melaporkan mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang seorang gadis kecil yang menangis dan meminta agar bonekanya tidak ditinggalkan. Seorang paranormal yang tertarik dengan kisah ini mencoba menyelidiki keberadaan boneka tersebut. Ia membawa boneka itu ke rumahnya dan mulai merekam aktivitasnya setiap malam. Yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Pada rekaman malam pertama, terdengar suara lirih yang seakan berasal dari boneka itu. Paranormal itu mengira itu hanyalah suara angin, tetapi pada malam kedua, suara itu semakin jelas. "Jangan tinggalkan aku." Suara kecil itu berbisik dengan nada penuh kesedihan. Merasa penasaran, paranormal tersebut meletakkan boneka itu di dalam sebuah lemari terkunci dan memasang kamera pengawas. Namun, keesokan harinya, ia menemukan boneka itu sudah berada di atas meja dengan kepala sedikit miring, seolah sedang memperhatikannya. Tak hanya itu, beberapa benda di sekitarnya jatuh tanpa sebab. Ia mulai percaya bahwa boneka ini memang dihuni oleh roh yang tidak bisa pergi dengan tenang. Namun, pertanyaan yang belum terjawab adalah, siapa sebenarnya roh yang menghuni boneka itu? Seiring waktu, berita tentang boneka ini menyebar ke seluruh desa, dan ketakutan mulai menyelimuti penduduk setempat. Beberapa orang bahkan meninggalkan desa, karena tak sanggup menghadapi aura menyeramkan yang mulai terasa di sekitar rumah tua itu. Namun, seorang anak muda bernama Rian, yang tak percaya pada hal-hal mistis, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan penuh keberanian, ia masuk ke dalam rumah itu di malam hari, tanpa menyadari bahwa ia baru saja memulai perjalanan menuju kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah memasuki rumah tua itu, Rian merasakan udara di dalamnya jauh lebih dingin daripada di luar. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia tetap berusaha menenangkan dirinya. Dengan senter di tangan, ia menyusuri lorong-lorong gelap yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Tiba-tiba, terdengar suara berderak dari lantai atas. Rian mendongak, mencoba mencari sumber suara. Ia tahu rumah ini sudah lama kosong, jadi seharusnya tidak ada siapapun di dalamnya. Namun, suara itu terus berlanjut, seperti langkah kaki kecil yang berjalan pelan. Ia menaiki tangga dengan hati-hati. Setiap pijakan kayu mengeluarkan bunyi nyaring, menambah suasana menyeramkan. Ketika ia sampai di lantai atas, ia melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Ada sesuatu di dalamnya. Dengan napas tertahan, Rian mendorong pintu itu perlahan. Di dalam ruangan, ia melihat deretan boneka berdebu yang tersusun di rak-rak kayu. Tapi hanya satu yang menarik perhatiannya. Boneka bergaun putih itu duduk di kursi goyang di sudut ruangan. Saat ia mendekat, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Jantungnya berdetak semakin cepat. Lalu,
Ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku di tempat. Suara kecil yang lirih, seperti suara anak perempuan, memanggil namanya. Rian. Matanya membelalak. Ia yakin ia datang ke rumah ini sendirian. Tidak mungkin ada yang tahu namanya. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya saat suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ria, kenapa kamu datang? Suara itu berasal dari boneka di sudut ruangan. Mata kaca boneka itu kini menatap langsung ke arahnya, dan bibir mungilnya yang sebelumnya tertutup kini tampak sedikit terbuka, seolah sedang berbicara. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia mencoba mendekati boneka itu, ingin mencari tahu apakah ini hanya ilusi atau memang nyata. Namun, ketika ia mengulurkan tangan untuk menyentuh boneka itu, sesuatu yang tak terlihat merayap di tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terasa berat, dan dadanya seakan ditekan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Napasnya tersengal. Boneka itu kini tersenyum. Senyum yang tidak mungkin dilakukan oleh boneka biasa. Dalam kepanikan, Rian mundur dan mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci. Ia merasakan hawa dingin menusuk kulitnya, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Ia tak berani menoleh. Tiba-tiba, suara tertawa kecil terdengar di telinganya. Perlahan, ia merasakan jari-jari kecil yang dingin menyentuh bahunya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha keluar, dan saat pintu akhirnya terbuka, ia berlari secepat mungkin keluar dari rumah itu. Namun, sebelum ia benar-benar keluar, ia mendengar suara terakhir yang membuatnya semakin ketakutan. "Kamu tidak bisa lari dariku, Rian." Setelah kejadian mengerikan di rumah tua itu, Rian berlari tanpa henti hingga mencapai rumahnya. Dadanya naik turun, napasnya memburu, dan keringat dingin masih membasahi tubuhnya. Ia menatap kedua tangannya yang bergetar hebat, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Suara lirih yang memanggil namanya, boneka yang tersenyum, serta jari-jari dingin yang menyentuh bahunya, semuanya terasa nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi, bahwa pikirannya sedang memainkan trik kepadanya karena ketakutan. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan boneka itu muncul di benaknya. Ia bahkan bisa mengingat detailnya dengan jelas. Gaun putih lusuhnya, mata kaca yang tampak hidup, serta senyum kecil yang tak wajar. Malam itu, Rian berusaha tidur. Tetapi setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan kembali terdengar di kepalanya. "Rian, kamu tidak bisa lari dariku." Suara itu begitu nyata, seolah seseorang berdiri di samping tempat tidurnya. Ia membuka matanya dengan cepat, tetapi kamar tidurnya kosong. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti ruangan. Namun, ketika ia berbalik, jantungnya hampir berhenti. Di sudut kamar, di atas kursi belajarnya, duduk sebuah boneka yang sangat mirip dengan yang ada di rumah tua itu. Rian langsung melonjak dari tempat tidurnya, menyalakan lampu, dan mendekati boneka itu dengan ketakutan. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Suaranya bergetar. Ia tidak pernah memiliki boneka seperti ini sebelumnya. Tangannya perlahan terulur untuk menyentuhnya. Tetapi sebelum ia bisa melakukannya, boneka itu tiba-tiba terjatuh dari kursi dengan suara berdebum yang menggema di keheningan malam. Rian mundur dengan napas tersengal. Ia mencoba membuang boneka itu keluar rumah. Tetapi ketika ia kembali ke kamarnya, boneka itu kembali duduk di tempat yang sama. Matanya kini terasa semakin hidup, dan seolah sedang mengawasinya. Ia tidak bisa tinggal diam. Rian mengambil boneka itu, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan membawanya sejauh mungkin dari rumahnya. Ia melemparkannya ke sungai dengan harapan tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun, dalam perjalanan pulang, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Desiran angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika ia mempercepat langkah, suara itu mengikuti dengan ritme yang sama. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalanan kosong. Tidak ada siapapun. Ketika Rian akhirnya sampai di rumah, ia merasa sedikit lega. Ia mengunci pintu dan berusaha tidur, berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Namun, ketika ia bangun keesokan paginya, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Di samping tempat tidurnya, boneka itu telah kembali,
duduk diam dengan kepala sedikit miring dan bibir yang seolah tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Rian tahu saat itu juga, ini bukan sekadar boneka biasa. Rian menyadari bahwa ia tidak bisa mengabaikan boneka ini begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang gelap dan misterius. Ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul boneka itu, berharap menemukan jawaban tentang kutukan yang sepertinya mulai melekat padanya. Ia kembali ke desa tempat rumah tua itu berada, mencari orang-orang yang mungkin tahu tentang boneka tersebut. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk, ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita tua bernama Bu Ratri, yang merupakan salah satu orang tertua di desa. Saat Rian menyebutkan tentang boneka itu, wajah Bu Ratri langsung berubah pucat. "Kamu seharusnya tidak bermain-main dengan boneka itu, Nak," kata Bu Ratri dengan suara bergetar. "Itu bukan boneka biasa. Itu adalah peninggalan dari tragedi mengerikan yang terjadi bertahun-tahun lalu." Bu Ratri mulai menceritakan kisah kelam yang terjadi di desa ini. Puluhan tahun yang lalu, seorang gadis kecil bernama Liana tinggal di rumah tua tersebut bersama kedua orang tuanya. Liana adalah anak yang pendiam dan tidak memiliki banyak teman. Satu-satunya teman yang ia miliki adalah boneka itu, yang selalu ia bawa kemana-mana. Namun, suatu malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Liana ditemukan tewas secara misterius di kamarnya, dengan mata terbuka dan tangan masih menggenggam bonekanya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Setelah kematiannya, berbagai kejadian aneh mulai terjadi di rumah itu. Orang-orang yang memasuki rumah tersebut sering mendengar suara tawa kecil, tangisan lirih, atau suara boneka yang berbicara sendiri. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan seorang gadis kecil berjalan di lorong-lorong rumah itu di tengah malam. Orang tua Liana, yang tidak tahan dengan kejadian tersebut, akhirnya meninggalkan rumah itu dan menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan kosong, sementara boneka Liana tetap tinggal di sana, seolah menunggu seseorang untuk menemukannya. Rian mendengarkan cerita itu dengan tubuh gemetar. Kini, semua kejadian yang ia alami mulai masuk akal. Boneka itu bukan hanya sekadar boneka tua, ia adalah perwujudan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya diinginkan boneka itu darinya? Setelah mendengar cerita dari Bu Ratri, Rian merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini yakin bahwa boneka itu bukan sekadar benda mati, melainkan sesuatu yang menyimpan jiwa yang terperangkap di dalamnya. Namun, pertanyaan yang masih mengganggunya adalah mengapa boneka itu memilih untuk mengikuti dirinya. Rian merasa perlu menggali lebih dalam tentang kematian Liana. Ia pergi ke arsip desa dan mulai mencari catatan lama yang mungkin berkaitan dengan peristiwa tragis itu. Setelah berjam-jam mencari di antara tumpukan kertas dan dokumen yang sudah menguning, akhirnya ia menemukan sebuah artikel koran tua yang memberinya petunjuk penting. Artikel itu memberitakan bahwa kematian Liana tidak wajar. Tidak ada luka fisik di tubuhnya, tetapi dokter yang memeriksa jasadnya menemukan sesuatu yang aneh. Jantungnya seakan berhenti secara mendadak, seolah-olah ia mengalami ketakutan yang luar biasa sebelum meninggal. Lebih aneh lagi, di dalam kamarnya ditemukan tulisan di dinding yang berbunyi, "Jangan tinggalkan aku," yang diakini ditulis dengan jari-jari kecil milik Liana sendiri sebelum ia meregang nyawa. Merinding, Rian menutup koran itu dan mencoba menarik napas panjang. Tulisan itu sama persis dengan bisikan yang ia dengar dari boneka tersebut. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak ingin ditinggalkan, sesuatu yang masih bergentayangan dan menunggu seseorang untuk menemukannya. Ketika Rian kembali ke rumah, ia merasakan aura yang berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya dari sudut-sudut ruangan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sugesti, tetapi semakin ia mencoba melawan perasaan itu, semakin kuat kehadiran tak kasat mata tersebut terasa. Malamnya, ia terbangun oleh suara tawa kecil. Suara itu terdengar sangat dekat, hampir seperti ada seseorang yang duduk di samping tempat tidurnya. Dengan jantung berdebar, ia menoleh ke samping, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Boneka itu kini ada di atas bantalnya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Matanya menatap lurus ke arahnya, dan yang lebih mengerikan, bibir boneka itu tampak bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Ketakutan yang luar biasa melanda Rian.
Ia melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Begitu cahaya memenuhi ruangan, boneka itu kini telah berpindah tempat, duduk manis di sudut kamar, seakan-akan tidak pernah bergerak sama sekali. Rian mencoba berpikir jernih. Jika boneka ini memang dikendalikan oleh arwah Liana, maka ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ia tidak bisa terus hidup dalam teror seperti ini. Namun, bagaimana caranya? Apakah ia harus mencari orang yang bisa mengusir arwah ini? Ataukah ada cara lain untuk menenangkan roh yang menghuni boneka itu? Satu-satunya hal yang ia tahu saat ini adalah bahwa boneka itu tidak akan berhenti. Ia ingin sesuatu dari Rian. Rian menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan kembali ke rumah tua itu. Ia harus mencari petunjuk lebih lanjut tentang kematian Liana dan mengapa boneka ini begitu terikat padanya. Meski hatinya dipenuhi rasa takut, ia tahu ia tidak bisa menghindarinya lebih lama lagi. Ketika ia tiba di rumah tua itu, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin berhembus dingin, dan pepohonan di sekitar rumah seolah berbisik pelan, menambah kesan menyeramkan. Ia menyalakan senter dan memasuki rumah dengan langkah hati-hati. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali ia datang. Rak-rak boneka yang berdebu, lantai kayu yang berderak di setiap langkah, dan aura mencekam yang menyelimuti seluruh tempat. Ia berjalan menuju kamar Liana, tempat di mana segala sesuatu bermula. Saat ia memasuki kamar, perasaan aneh langsung menyergapnya. Ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah cermin tua yang permukaannya sedikit buram. Seakan-akan cermin itu menyimpan sesuatu di baliknya. Ketika Rian mendekat dan mengusap debu di permukaan cermin, jantungnya hampir berhenti. Di dalam cermin, bayangannya terlihat sedikit berbeda. Bukan hanya refleksi dirinya, tetapi ada sosok lain di belakangnya. Seorang gadis kecil dengan gaun putih dan rambut panjang tergerai. Dengan tangan gemetar, Rian berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia kembali melihat ke dalam cermin, dan sosok itu masih ada di sana. Kali ini, gadis kecil itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Bibirnya bergerak perlahan, membisikkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. "Tolong aku." Suara itu begitu pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Rian tidak bisa berpaling dari cermin itu. Gadis kecil itu menatapnya dengan penuh harap, seolah meminta sesuatu yang penting. Saat ia mencoba menyentuh permukaan cermin, tiba-tiba suara pintu tertutup dengan keras di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Suasana dalam kamar itu semakin dingin, dan suara langkah kaki kecil terdengar mengelilinginya. "Tolong aku." Suara itu kembali terdengar, kali ini dari seluruh penjuru ruangan. Rian merasa dirinya berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia menyadari satu hal, boneka itu bukan hanya terkutuk. Ia adalah pintu ke masa lalu yang belum terselesaikan. Rian berdiri terpaku di depan cermin tua yang berdebu itu. Sosok gadis kecil dalam cermin masih menatapnya dengan mata yang sayu, seolah memohon pertolongan. Bibir kecilnya yang pucat bergetar pelan, mengulangi bisikan yang sama. "Tolong aku." Jantung Rian berdegup semakin kencang. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Seharusnya ia lari dari tempat ini, melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan boneka ini. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan gadis kecil itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Seakan-akan ada luka yang belum terobati, sebuah rahasia yang menunggu untuk diungkap. Tiba-tiba, bayangan dalam cermin mulai berubah. Gambar gadis kecil itu memudar, digantikan oleh pemandangan mengerikan. Sebuah kamar gelap dengan boneka yang duduk diam di sudut, sementara seseorang berdiri membelakanginya. Rian melihat sosok seorang wanita yang mengenakan gaun lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Wanita itu perlahan berbalik, dan saat wajahnya terlihat, Rian mundur dengan napas tersengal. Wajah itu dipenuhi luka-luka menghitam, mata kosong yang kelam, dan mulutnya menganga seolah hendak berteriak. Cermin tiba-tiba bergetar hebat, dan suara tangisan menggema di seluruh ruangan. Rian merasa kepanikan melandanya. Ia mencoba berbalik untuk melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Tangannya berusaha meraih pegangan pintu, tetapi pintu itu tidak bisa dibuka. Kemudian, suara langkah kecil terdengar di belakangnya.
Bunyi sepatu yang khas, seperti milik seorang anak kecil. Perlahan, ia menoleh, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Boneka itu kini berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan kepala yang sedikit miring, bibirnya bergerak seolah sedang tersenyum. "Liana!" Suara Rian nyaris tak terdengar. Ia tidak tahu mengapa ia menyebut nama itu, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang terasa familiar. Boneka itu diam beberapa saat, sebelum akhirnya bibirnya terbuka, dan suara kecil keluar darinya. "Kamu datang untuk menjemputku?" Rian terbelalak. Ia tidak tahu apakah ia sedang berhalusinasi atau memang sedang berbicara dengan roh yang menghuni boneka itu. Tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, boneka itu mulai bergerak sendiri, melangkah kecil dengan cara yang tidak wajar, seolah kakinya yang terbuat dari kain bisa berjalan sendiri. Cermin di belakangnya tiba-tiba pecah dengan suara keras. Pecahannya berhamburan ke segala arah, tetapi alih-alih melihat dinding biasa di belakangnya, kini ada sesuatu yang lain, sebuah lorong panjang yang gelap, seakan mengarah ke dunia lain. Rian merasakan tubuhnya tertarik ke dalam lorong itu, meskipun ia berusaha menahan diri. Boneka itu kini menatapnya dengan mata tajam, dan dengan suara yang lebih pelan, ia berbisik, "Saatnya kembali." Tubuh Rian terasa ringan, seolah ia sedang ditarik melewati dimensi yang berbeda. Cahaya di sekelilingnya berputar dengan cepat, menciptakan ilusi waktu yang berputar kembali. Ia merasa seakan sedang jatuh ke dalam sebuah ingatan yang bukan miliknya. Ketika ia akhirnya membuka mata, ia tidak lagi berada di rumah tua itu. Ia kini berdiri di dalam kamar yang masih tampak baru, tidak berdebu dan penuh sarang laba-laba seperti sebelumnya. Perabotan tersusun rapi, dindingnya bersih, dan di sudut ruangan, ia melihat seorang gadis kecil duduk di atas ranjang sambil memeluk boneka yang sangat familiar. Liana. Jantung Rian berdebar hebat. Ia tidak tahu bagaimana ini mungkin terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia sedang menyaksikan masa lalu. Liana tampak gelisah. Matanya menatap lurus ke pintu kamar seolah sedang menunggu sesuatu. Kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu kamar terbuka perlahan, dan seorang wanita masuk, ibunya. Wajah wanita itu tampak pucat dan matanya tampak lelah. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Liana dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu tidak boleh terus bermain dengan boneka itu, Liana," kata ibunya dengan suara rendah. "Kita harus menyingkirkannya. Itu bukan mainan biasa." Liana menggeleng dengan cepat, memeluk bonekanya lebih erat. "Tidak, dia temanku. Aku tidak akan meninggalkannya." Ibunya menghela napas panjang dan berjalan mendekat. Dengan paksa, ia mencoba menarik boneka itu dari genggaman Liana, tetapi gadis kecil itu berteriak dan meronta. "Jangan, dia akan marah." Rian hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat wajah ibu Liana berubah dari kelelahan menjadi ketakutan. Ia melihat ke arah boneka itu, lalu mundur dengan ekspresi panik. "Ya Tuhan," bisiknya. "Apa yang sudah aku lakukan?" Tiba-tiba, ruangan itu bergetar hebat. Cahaya lampu berkedip-kedip, dan suara tawa kecil mulai terdengar dari boneka yang kini berada di tengah ruangan, berdiri sendiri. "Liana." Suara itu berbicara, bukan suara anak kecil, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih menyeramkan. Liana menjerit ketakutan, dan saat itulah semuanya terjadi. Pintu kamar tertutup dengan keras, dan kegelapan menyelimuti ruangan. Suara teriakan bergema di seluruh rumah, sebelum semuanya berubah menjadi sunyi. Ketika Rian kembali tersadar, ia sudah kembali ke rumah tua itu, terbaring di lantai dengan tubuh berkeringat dingin. Boneka itu kini berada di sampingnya, menatapnya dengan mata kaca yang kosong. Rian kini tahu kebenarannya. Boneka itu bukan sekadar benda berhantu. Ia adalah penjara bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Rian terbangun dengan tubuh terasa berat dan kepala berdenyut hebat. Pandangannya masih buram, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang dingin di sekitarnya. Ia masih berada di dalam rumah tua itu, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih pekat, lebih menekan, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Di sudut ruangan, boneka itu masih berada di sana, duduk dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, tatapannya terasa lebih hidup, lebih dalam, seakan ada jiwa yang bersembunyi di balik mata kaca itu. Rian menelan ludahnya,
berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suaranya terdengar serak dan lemah, tetapi tetap saja ia mengatakannya. Boneka itu tidak segera menjawab, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin, dan perlahan, suara kecil mulai terdengar. Itu bukan suara dari boneka, tetapi dari bayangan di sudut ruangan. "Aku tidak ingin sendirian." Suara itu adalah suara Liana. Suara seorang anak kecil yang kehilangan harapan. Suara seseorang yang telah terperangkap dalam penderitaan yang tak berujung. Rian melihat ke arah bayangan itu, dan perlahan, sosok Liana mulai muncul dari kegelapan. Tubuhnya masih kecil, tetapi matanya kosong dan sayu. Wajahnya pucat, dan ada bekas lebam samar di lehernya, bekas dari sesuatu yang telah merenggut nyawanya. Ia berdiri di sana, menatap Rian dengan kesedihan mendalam. "Aku tidak ingin sendirian." Suara itu kembali bergema, tetapi kali ini lebih memohon, lebih penuh rasa sakit. Rian merasakan sesuatu di dalam dirinya. Ketakutan itu masih ada, tetapi ada sesuatu yang lain, rasa kasihan. Ia melihat ke arah boneka itu, dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Liana tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia ini. Roh kecilnya telah terperangkap di dalam boneka itu sejak malam kematiannya. Ia tidak bisa pergi, tidak bisa menemukan kedamaian, karena ada sesuatu yang mengikatnya di dunia ini. Rian menggenggam tangannya erat, mencoba menahan gemetar yang menguasai tubuhnya. "Liana, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Untuk pertama kalinya, Liana menggerakkan kepalanya perlahan. Matanya menatap Rian dengan kesedihan yang begitu dalam. Aku tidak ingin pergi. Tapi dia..." Sebelum Liana bisa melanjutkan, sesuatu yang lain terjadi. Ruangan itu tiba-tiba terguncang, dan suara tawa melengking terdengar dari boneka itu. Tidak lagi suara seorang anak kecil, tetapi sesuatu yang lebih menyeramkan. "Sekarang kau tahu." Suara itu bergema di seluruh ruangan. "Tapi kau tidak akan bisa lari." Rian merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Boneka itu kini bergerak sendiri, berdiri dengan cara yang tidak alami. Matanya bersinar dalam kegelapan, dan dari mulutnya, suara tawa itu terus keluar. Liana menjerit, berlari ke arah Rian dan bersembunyi di belakangnya. "Dia tidak akan membiarkanku pergi." Suara kecilnya penuh ketakutan. "Dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi." Rian berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sesuatu yang lebih jahat telah mengikat Liana di dalam boneka itu. Bukan sekadar roh seorang anak kecil, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih jahat, yang telah memangsa jiwanya. "Apa yang kau inginkan?" Rian berteriak. Suaranya bergetar antara ketakutan dan kemarahan. Boneka itu tiba-tiba berhenti tertawa. Kepalanya miring ke samping, dan perlahan, ia mulai berbicara. "Aku hanya ingin teman," katanya dengan suara yang mengerikan. "Liana tidak cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin kau." Seketika, angin kencang bertiup di dalam ruangan. Pintu-pintu berderak, jendela bergetar, dan bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Liana menutup matanya, berpegangan erat pada tangan Rian. "Tolong, jangan biarkan dia mengambilku," bisiknya. Rian tahu ia harus bertindak cepat. Ia teringat sesuatu. Dalam cerita-cerita lama, roh yang terperangkap dalam benda biasanya bisa dibebaskan dengan cara menghancurkan wadahnya. Tetapi boneka ini bukan sekadar benda biasa. Ada kekuatan di dalamnya yang tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Lalu, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah lilin tua yang masih tertinggal di meja. Ia ingat sesuatu yang pernah dikatakan Bu Ratri. Roh-roh terkutuk seringkali takut pada api. Dengan cepat, Rian berlari ke arah meja dan menyalakan lilin itu dengan tangannya yang gemetar. Begitu nyala api muncul, boneka itu langsung berteriak. Tubuhnya mulai menggeliat seolah merasa sakit. "Tidak!" Suara itu menggelegar di seluruh ruangan, menggetarkan dinding-dinding tua rumah itu. Rian tidak ragu lagi. Ia mengambil boneka itu dengan kedua tangan dan mendekatkannya ke api. Panas dari lilin itu membuatnya sulit bernapas. Tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara. "Tidak ada lagi teman untukmu," katanya dengan suara mantap. "Liana akan bebas." Boneka itu berteriak.
dan suara tangisan serta jeritan mulai terdengar dari dalamnya. Rian tetap bertahan, meski seluruh tubuhnya terasa panas. Perlahan, boneka itu mulai meleleh, berubah menjadi abu di tangannya. Liana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya mulai tampak lebih terang, lebih damai. "Terima kasih," bisiknya. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Rumah tua itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi kehadiran yang mengerikan. Rian jatuh terduduk, napasnya terengah-engah, tetapi ia tahu semuanya telah berakhir. Ia berjalan keluar dari rumah tua itu untuk terakhir kalinya, menatap bangunan yang kini terasa kosong. Matahari mulai terbit di cakrawala, menghapus sisa-sisa kegelapan yang telah menyelimuti tempat itu begitu lama. Boneka berhantu itu akhirnya lenyap, dan bersama dengannya, roh kecil yang terperangkap di dalamnya telah menemukan kedamaiannya. Tapi sebelum Rian pergi, angin berhembus pelan di belakangnya, dan suara kecil yang hampir tak terdengar berbisik di telinganya. "Jangan lupakan aku."